Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa adamun nasi bala'an. Wa adamun nasi bala'an. Al-anbiya'u thumma amthalu. Al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu. Ubtuliya ar-rasulu wa Ubtuliya ar-rasulu. Rusul. Ada dibaca dari rumah ini, Pak? Ya, Ustaz. Ubtuliya ar-rusulu wabtuliya as-sadiqu wabtuliya as-siddiquna wabtuliya asy-syuhada'u wabtuliya ibadullahil mu'minuna lakinnahum sabaru ammal munafiqu faqad qala Allahu fihi faminan nasi may ya'budullaha ala harfin yakni tarafun fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu bahasa Al-Qur'an itu, Pak, tidak boleh masalah itu. Ya, Ustaz. Wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Fad dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nusran laysat daiman hakadha. Allahu yudawiluha bainal ibadi. As-sahabatu afdalul ummatin. Tidak bisa, Pak, ada alif lam itu. Di situ tidak ada alif lam. Nah, Ustaz. As-sahabatu afdalu ummati. Alif lamnya, Pak, tidak dibaca afdalul ummati. As-sahabatu afdalul ummati. Madza jara alaihim minal ibtila'i wal imtihani. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi falyuwattinil abdu nafsuhu annahu idza ibtuliya fa inna hadha laysa khassan bihi wa hadha sabaqa li awliyaillahi fa yuwattinu nafsahu wa yasbiru yantadhiru al-faraja minallahi ta'ala wal aqibatu lil muttaqina. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian masih di pembahasan yang kedua tentang wa idzabtul yasbara, jika diuji itu bersabar. Kemudian Syekh Fauzan hafizahullah membawakan, beliau mengatakan wa a'dhamun nasi bala'an. Balaan itu sebagai apa itu, Rahmat?
Tamyiz, taib. Wa a'dhamun nasi bala'an al-anbiya'u. Al-anbiya'u Khalid sebagai apa itu? Khobar dari ahsanta, Masya Allah. Wa a'dhamun nasi bala'an al-anbiya'u. Manusia yang paling paling besar atau paling kuat ujiannya adalah siapa? Para nabi. Tsummal amsalu fal amsalu. Ya, kemudian yang semisal dengan mereka dan semisal dengan mereka. Ubtuliyar rusulu, maka rasul-rasul itu diuji. Wa ubtuliyas siddiqun, orang-orang yang siddiq itu yang jujur itu diuji. Dan juga diuji juga orang-orang para syahid, para syuhada. Dan juga diuji hamba-hamba Allah yang beriman. Lakinnahum sabaru, akan tapi mereka mereka bersabar. Amal munafiqu faqad qala Allah fihi. Adapun orang munafik maka Allah berkata tentang mereka. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Mannya itu man apa itu Syekh Utsman? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Man syartiyah begitu. Man syartiyah. Betul itu kahar. Man mausul. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah hanya di pinggir saja. Menyembah Allah hanya di pinggir saja. Yakni torofun, di pinggir saja. Menyembah Allah hanya di pinggir. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka merasa mantap dengan keimanan mereka. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Dan jika mereka ditimpa fitnah, maka mereka pun berbalik ke belakang. Khasirad dunya wal akhirah. Mereka ini apa? Orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kemudian fadunya laisat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasran. Ya. Di dunia ini tidak selamanya itu kenikmatan, kemewahan, kelezatan, kebahagiaan dan pertolongan atau kemenangan. Ya. Tidak selamanya di dunia seperti itu. Laisat daiman hakaza, tidak seperti itu. Allahu yudawiluha bainal ibadi. Allah Subhanahu wa taala akan mempergantikan hal tersebut di tengah-tengah para hamba. Ya. Kemudian beliau bawakan as-sahabatu afdalul ummati. Para sahabat itu adalah manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang paling utama, para sahabat. Madza jaru alaihim minal ibtilai wal imtihan. Apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang telah menimpa mereka yang berjalan di tengah-tengah mereka berupa apa? Berupa ujian dan ujian. Ya. Maksudnya Syekh mengatakan ini, kalau sahabat saja manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang paling utama, itu tetap diuji dan diberikan ujian, musibah, maka apalagi kita? Itu maksudnya, ya. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergantikan di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi kadang orang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang sedih. Paham ya? Kemudian maka kata Syekh, falyuwattinil abdu nafsahu. Maka hendaklah seorang hamba itu mempersiapkan atau menguatkan jiwanya. Ya, falyuwattinil abdu nafsahu. Annahu, bahwasanya idza btuliya fa inna hadza laisa khassan bihi. Ini yang perlu antum, ini spot yang perlu antum pahami. Bahwasanya jika seorang hamba diuji, maka ujian itu bukan hanya khusus untuk dia saja. Jangan merasa pede, sudah saya ini yang susah, saya punya ujian ini, kasihan. Bukan, ya. Tidak seperti itu. Kalau dia diuji, maka bukan hanya dia saja yang dapat ujian seperti itu, orang lain juga kena. Ya. Fahadza sabaqa li auliya'illahi. Maka yang demikian itu telah berlalu di tengah-tengah para wali-wali Allah. Mereka juga diuji. Maka hendaknya fayuwattinu nafsahu, ya, fayuwattinu nafsahu wa yasbiru wa yantazirul faraja minallahi ta'ala. Maka hendaklah dia menguatkan jiwanya, bersabar dan menunggu al-faraja. Bacanya itu al-faraja atau al-farja? Salah taruh harokat itu beda artinya itu. Payanto apa payanto? Al-faraja atau al-farja itu?
Al-faraja. Ya, kalau al-farja ya beda artinya itu. Wa yantazirul faraja minallahi ta'ala, dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, Rahmat. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala wa idza aznaba istaghfara. Amma alladhi idza aznaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunubi fahadha shaqqiyun wal'iyadhu billah. Lakinnal abda al-mu'mina kullama sadara minhu zanaba badara kullama sadara minhu zanbun badara bitaubati walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib wal jahalatu laisa ma'naha adamal alami laisa ma'naha adamul ilmi li'annal jahil والجهالة ليس معناها عدم العلم لأن الجاهل لا يؤخذ لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ليس عنده حلم ليس عنده حلم ولا ثبات في ولا ثبات في الأمور ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذنبوا استغفروا ما هناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن walakin di situ dari tadi antum bagi lakin terus itu walakin alhamdulillah hi anna Allah fataha babat taubati fa'ala al-abdi idza aznaba ay yubadira bit taubati lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fahadhihi alamatu syaqa'i wa qad yaqnatu min rahmatillahi
ويأتيه شيطان ويقول له ليس لك توبة. هذه الأمور ثلاث إذا أعطي شكر إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة من وفق لها نال السعادة ومن حرم منها أو من بعد من بعدها أو من بعدها فإنه شقيا. Baik. Berapa kali antum baca itu di rumah? 1. Hah? 1 kali, pantasan. Baik, kemudian beliau mengatakan qala rahimahullah wa idza adnaba istaghfara. Jika seseorang ini melakukan dosa, di antara tanda kebahagiaannya, jika seseorang melakukan dosa dia beristighfar, minta ampun. Ammal ladzi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu minadz-dzunubi fa hadza syaqiyyun. Adapun orang yang dia melakukan dosa namun dia tidak beristighfar, tidak minta ampun, namun malah hanya menambah dari dosa tersebut, dia tambah dosanya, fa hadza syaqiyyun. Ini adalah kesengsaraan. Wal iyadzu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Lakin al-abdul mu'minu kullama sadara minhu dzanbun badara bit taubati. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, setiap kali muncul darinya dzanbun, muncul darinya apa? Dosa. Ya, dari sini kita simpulkan bahwa sadara ini sadara fi'il lazim. Ya, sadara fi'il lazim. Kullama sadara minhu dzambun badara bit taubati. Setiap kali muncul darinya dosa, maka dia bersegera untuk bertaubat. Makanya ana menerjemahkan wa idza aznaba istaghfara itu bukan hanya apa? Jika dia berbuat dosa, maka dia meminta ampun, tidak. Ya, jika dia berbuat dosa maka bersegera dia minta ampun. Nah, ini penjelasan Syekh Fauzan. Badara bit taubah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang yang jika dia melakukan perbuatan keji atau dia menzolimi diri-diri mereka, maka dia apa? Zakarullah, segera mengingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, dan dia pun meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Innamat taubatu 'alallahi alladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Hanyalah yang menjadi keharusan bagi Allah menerima taubat, taubat orang-orang yang melakukan amalan keburukan bijahalatin, dengan sebab kebodohan. Lihat cara Syekh Fauzan beristidlal dengan dalil ini. Innamat taubatu, hanyalah taubat itu Alallahi, menjadi apa? Menjadi keharusan bagi Allah untuk menerima taubat tersebut. Bagi siapa? Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Bagi orang-orang yang melakukan amalan keburukan bijahalatin, dengan sebab kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian tidak lama setelah itu dia langsung bertobat kepada Allah. Lihat. Wal jahalatu laisa ma'naha adamal ilmi. Perhatikan. Kejahilan itu bukanlah maknanya tidak ada ilmu. Ya, tidak selamanya itu kejahilan tidak ada ilmu. Li'annal jahila la yu'akhadhu. Perhatikan. Karena orang jahil itu tidak dihukum dia. Tidak dihukum karena kejahilannya. Ya. Namun ini ada perincian juga, ya. Intinya orang jahil dia tidak dihukum. Lakin al-jahalatu huna hiya diddul hilm. Akan tetapi kejahilan yang ada di sini, maksudnya kejahilan dalam ayat ini adalah tidak adanya kesabaran, tidak adanya hilm, kesabaran. Fa kullu man asallaha fahuwa jahilun. Nah ini. Maka siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa jahilun bimakna naqisil hilm. Maka dia adalah orang jahil dari makna jahil terhadap jahil
yang diukur dari makna kurangnya atau sikap tenangnya itu kurangnya kesabaran padanya. Nah, bukan jahil dari makna dia tidak punya ilmu, tidak, karena manusia itu senantiasa melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu terus menerus berbuat dosa, senantiasa berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Maka kata Syekh di sini, dia beristidlal dengan dalil di atas, dia bilang bukanlah jahil itu tidak punya ilmu sama sekali, ya. Dan kata beliau juga apa? Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka pada hakikatnya dia jahil dari sisi kurangnya kesabarannya, kurangnya sikap tenangnya. Wa naqisil aqliyati, kurangnya akalnya. Nah itu, orang yang bermaksiat itu maksudnya kurang akalnya. Dan ini juga disampaikan, ya, para ulama, bahwa orang kalau dia terus-menerus berada dalam kemaksiatan, maka itu akan mempengaruhi akalnya. Orang yang terus-menerus berada dalam kemaksiatan itu akan mempengaruhi akalnya. Jadi apa? Naqisil insaniyah, sedikit atau kurang apa? Kurang rasa kemanusiaannya. Lihat orang-orang yang bermaksiat itu, misalnya orang-orang yang dia misalnya dia pacaran, ya, waliyadzubillah, dia zinahi pacarnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Bertengkar sama pacarnya, dia bunuh pacarnya. Ini kan apa? Kurang naqisil insaniyah, kurang dia punya rasa kemanusiaan, kurang sifat dasar manusianya itu berkurang. Jadi, mohon maaf, jadi sifat dasarnya dia itu jadi berganti dari sifat, kebinatangan. Nah, itu. Orang-orang yang terus-terus bermaksiat itu. Yang tadinya dia sifat dasarnya fitrahnya manusia, karena dia banyak bermaksiat, jadi sifatnya itu ujungnya kayak seperti sifat binatang. Mau suka-suka dia melakukan ini, suka-suka dia melakukan ini, suka. Coba antum lihat di sekitar antum, ada itu orang-orang seperti itu, ya, ada orang seperti itu. Taib. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Boleh jadi orang ini dia berilmu, akan tetapi apa? Dia jahil dari sisi yang lain. Min nahiyatin annahu laisa indahu hilmun, dari sisi bahwasanya dia tidak memiliki sikap hilm, sikap tenang, sabar, wala sabatun, tidak memiliki sifat kokoh dalam dirinya, fil umur, dalam berbagai perkara. Namun apa yang terjadi? Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia apa? Dia tidak lama setelah itu dia bertobat kepada Allah. Yakni kullama aznabu istaghfaru, setiap kali dia berbuat dosa dia bersegera untuk beristighfar. Inilah harusnya yang kita lakukan, ya. Setiap kali kita berdosa, kita melakukan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz dzunub. Kata Syekh, tidak ada satu orang pun yang maksum dari dosa. Hatta para ulama, ya, tidak ada maksum dari dosa. Walakin alhamdulillahi annallaha fataha babat taubati. Akan tapi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ya, maknanya siapa yang melakukan dosa di siang hari, maka Allah akan buka pintu taubat di malam hari. Siapa yang berbuat dosa di malam hari, maka Allah akan buka pintu taubat di pagi hari. Maka rugi sekali kita ini, ikhwan, ya. Paling minimal apa? Paling minimal itu zikir pagi petang itu. Antum berdosa tadi malam, paginya zikir pagi petang, antum minta ampun kepada Allah 100 kali istighfar. Taib, baru siang harinya antum bikin dosa, sore harinya antum zikir petang. Ya, zikir petang. Meskipun di zikir petang itu tidak ada istighfar 100 kali, tapi coba antum perhatikan itu zikir-zikirnya itu ada istighfar di situ. Ada sayyidul istighfar di zikir pagi petang. Minimal itu, ikhwan, ya, paling minimal itu. Ada. Kemudian kata beliau, fa'alal abdi, ya, maka wajib atas seorang hamba. Ala di situ, ya, faedahnya wajib. Maka wajib bagi seorang hamba idza aznaba an yubadira bit taubati. Jika dia melakukan dosa, segera dia bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir, akan tapi jika dia tidak bertobat dan tidak minta ampun, fahadhihi alamatus syaqai. Ini adalah tanda apa? Tanda kesengsaraan. Wa qad yaqnatu min rahmatillahi wa ya'tihi syaitan wa yaqulu lahu laisa laka taubatun. Boleh jadi, ya, terkadang seseorang itu apa?
putus asa dari rahmat Allah. Yaqnat, ya. Wa ya'tihi syaitanu, maka syaitan pun mendatanginya dan berkata kepadanya, dibisikin. Laisa laka taubatun. Sudah tidak ada taubat bagi ngana ini, terlalu besar ngana pe dosa. Sudah tidak ada taubat bagi ngana. Nah, syaitan datang kepadanya. Hadhil umur thalathu. Inilah apa? Inilah perkara yang 3. Idza u'tiya syakara, jika diberi bersyukur, wa idza btuliya sabara, jika diuji bersabar, wa idza aznaba istaghfara. Dan jika dia berbuat dosa, dia segera beristighfar. Hiya unwanus sa'adati. Itulah apa? Tanda kebahagiaan. Perhatikan kata Syekh. Man wuffiqa laha nala sa'adata. Siapa yang Allah berikan taufik laha untuk melakukan ini, perkara ini, nalas sa'adata, maka dia akan meraih kebahagiaan. Wa man hurima minha, siapa yang terhalangi dari 3 hal ini, au min ba'diha, atau separuhnya dia terhalangi, fa innahu syaqiyyun, maka itu adalah kesengsaraan. Maka dari ucapan Syekh ini kita bisa simpulkan bahwasanya harus terpenuhi 3 hal ini baru bahagia. Harus terpenuhi dalam diri seorang hamba 3 hal ini. Kalau hanya separuh saja, misalnya jika dia diberi nikmat dia bersyukur, oh masya Allah bersyukur dia. Pas diuji tidak sabar dia, ya. Pas berdosa dia apa? Minta ampun. Maka ini tetap juga masih disebut sebagai tanda kesengsaraan. Kalau dia cuma apa? Diuji dia bersabar. Tapi kalau diberi nikmat, jadi bermaksiat. Ya. Pas dia bikin dosa, dia juga tidak minta ampun, menunda-nunda taubat. Maka ini juga tanda apa? Tanda kesengsaraan. Maka dia harus terpenuhi 3 hal. Harus terpenuhi 3 hal ini baru dikatakan seorang itu dia apa? Ada tanda kebahagiaan dalam dirinya. Toib, silakan Pak Yanto baca matan. So baca itu dari matan. Ya, Bismillah. Qala al-musannif i'lam arsyadaka Allahu li ta'ati annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan. Tidak ada wahdahu di situ? Tidak ada Ustaz. An ta'budallaha mukhlishan lahud-dina kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala syarih hafizahullah i'lam arsyadakallahu hadha du'a du'aun min asy-syekh rahimahullah wa hakadha yanbaghi lil muallimin anna lihat, ingat, kalau anna hanya masuk pada isim. Kalau an itu ketemu dengan fi'il. Ingat itu, jangan lupa. An ya'buda lil An yad'uwa, Sulaiman apa yang ini? An yad'uwa lil muta'allimi wa ta'atillahi kenapa? Wa ta'atullahi maknaha imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi annal hanifiyatu millata Ibrahim. Allahu jalla wa ala amara nabiyana maf'ul bihi. Amara nabiyana maf'ul bihi, nabiyya itu
amara nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim. Bittiba'i millati mudhafun ilaihi 1. Ibrahim mudhafun ilaihi 2. Bittiba'i millati Ibrahim. Qala ta'ala thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Baik, kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kita masuk ke matan. Kata beliau, qala Syekh rahimahullah, ilam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata itu millatu atau millata? Satria. Annal hanifiyata, bahwasanya hanifiyah itu yaitu millata Ibrahim, agama Ibrahim. Apa itu khobarnya? Anta'budallaha wahdahu. Itu khobarnya. Ya, khobar dari annal hanifiyah. Bahwasanya apa? Engkau menyembah Allah semata, mukhlishon lahuddina, dalam keadaan engkau mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, agar mereka menyembah kepadaku. Baik, lihat poin nomor 2. Poin selanjutnya. Ilam arsyadakallahu, qala syarih hafizahullah, ilam arsyadakallahu, hadza du'aun minasy-syaikh rahimahullah. Ini doa selanjutnya dari Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadza yanbaghi lil muallimi. Ain, perhatikan, ini faedah. Begitulah sepatutnya bagi pengajar, an yad'u lil muta'allimi. Hendaklah dia apa? Mendoakan orang yang belajar, para muta'allim. Taib. Wa ta'atullahi maknaha, dan apa? Taat kepada Allah maknanya adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Taib. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya hanifiyah, definisi hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan peribadahan kepada Allah semata. Itu hanifiyah. Besok kalau anak tanya, ada yang tidak tahu, muskilah antum. Antum tidak tahu ini. Ya. Kita bicara matan ini harus kuasai itu. Tadi sudah selesai apa? Tentang apa? Yang pertama, poin pertama yang saya bilang sama antum dari 6 poin. Yang pertama apa? Kunci kebahagiaan sudah dilewati. Harus hafal mati itu. Yang kedua ini, hanifiyah ini. Siapa pencetusnya hanifiyah? Siapa yang, apa definisi hanifiyah? Antum harus tahu itu. Taib. Hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah. Taib. Kemudian kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim. Allahu Jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami telah wahyukan, ya, kami telah wahyukan kepadamu agar engkau apa? Ittabi', engkau hendaklah mengikuti millata Ibrahim, millahnya Ibrahim hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan apa? Dan Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Taib. Kemudian Al-Hanifiyah. Ya. Taib, baca Rahmat. Nah. Bismillah. Qala syarih rahimahullah, al-hanifiyatu millatul hanifi
al-hanifiyatu millatul hanifi wa huwa Ibrahimu alaihi salatu wassalamu wal hanifu huwal muqbilu ala Allahil ma'ridi al-muqbilu ala Allahil mu'ridu amma siwahu hadza huwal hanifu al-muqbilu ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillahi al-ma'ridu itu pameran. Masya Allah. Antum baca al-ma'ridu beda artinya itu pameran. Ini bicara melenceng ini. Al-mu'ridu amma siwahu wallahu amarona bittiba'i millati Ibrahima wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahima wa millatu Ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddin lahuddinu hadhihi al-hanifiyatu ma qala an ta'budallaha faqat bal qala mukhlishan lahuddinu mukhlishan lahuddinu mukhlishan lahuddina yani Antum belum baca sampai situ ya? Baca Ustaz. Kenapa lambat? Yani watajtanibu asyirka li'annal ibadata idza khalatoha asyirku bitolabatil ilmi begitu. Batolat. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghari. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa jami'un hanifun wa huwal mukhlisu lillahi azza wa jalla. Taib. Kemudian definisi al-hanifiyah. Ya. Al-hanifiyah adalah millatul hanifi. Jadi al-hanifiyah itu millahnya, orangnya itu al-hanif. Siapa al-hanif itu? Ibrahim. Ya, hanif itu yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal hanifu huwa, perhatikan, orang yang hanif. Dan orang yang hanif dialah orang yang apa? Al-muqbilu 'alallahi al-mu'ridu amma siwahu. Ya. Yaitu orang yang apa? Memberikan perhatian hatinya kepada Allah. Memberikan perhatian hatinya kepada Allah. Dan apa? Al-mu'ridu amma siwahu, dan berpaling dari selain Allah. Melenceng dari kesyirikan menuju kepada tauhid, memfokuskan hati kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Hadza huwal hanif. Itulah orang yang hanif. Al-muqbilu 'alallahi. Perhatikan, dia menghadap kepada Allah biqalbihi dengan hatinya,
wa a'malihi dengan amalannya dan niat-niatnya, wa maqasidihi tujuan-tujuannya, kulliha lillah, seluruhnya untuk Allah semata. Al-mu'ridu amma siwahu, dan dia apa? Orang ini berpaling dari selain Allah. Siapa saja dia berpaling darinya. Wallahu amarona bittiba'i millati Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian pada agama ini kesulitan. Tidak ada kesulitan dalam agama ini. Maksudnya apa? Millata abikum Ibrahim, dan ikutilah. Jadi situ ada takdirnya itu. Takdirnya apa? Ittabi. Dalam ayat ini ada takdirnya, tapi ya kita tidak bisa rubah, kita tidak bisa tambah. Cuma kalau kita tafsirkan ada takdirnya itu. Kalau kita mau tafsirkan, tambahkan dia punya ini takdirnya. Jadi ayatnya begini: "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ittabi'u millata abikum Ibrahim." Gitu. Dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan, maka hendaklah kalian mengikuti agamanya Ibrahim, bapak kalian, ya, yaitu Ibrahim. Wa millatu Ibrahim, dan millahnya Ibrahim, yaitu al-hanifiyah ini apa? Anta udallaha wahdahu mukhlishan lahuddina. Ya, saya punya cetakan ada wahdahunya. Ya. Engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Hadhil hanifiyatu. Inilah al-hanifiyah. Maqala, tidaklah dia katakan, ya, dia mengatakan anta budallah faqat. Nah ini, tidaklah hanifiyah itu hanya sekedar menyembah Allah semata, menyembah saja. Bal qala, akan tetapi dia katakan mukhlishan lahuddina, dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah semata. Maksud mengikhlaskan untuk Allah semata agamanya itu, mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata adalah yakni watajtanibus syirka. Ya. Boleh antum baca watajtaniba, boleh watajtanibu. Kalau watajtaniba atof ke anta budallaha itu. Kalau watajtanibu berarti berdiri sendiri lagi dia. Ya. Jadi kalau ana watajtaniba syirka, dan engkau menjauhi kesyirikan. Nah, dari definisi Hanifiyah ini kita bisa tarik lagi kesimpulan. Di dalam definisi Hanifiyah sendiri ada apa? Dua rukun tauhid, isbat dan nafi. Isbat itu yang mana, Gias, di sini? Kalimatnya itu al-Hanifiyah itu anta budallaha wa tajtaniba syirka. Mana isbat di situ? Mana Syari, baku bantu, mana isbat di situ? Anta budallah itu isbatnya. Engkau hanya menyembah kepada Allah terus menerus, engkau menyembah hanya kepada Allah. Wa tajtanibas syirka, dan engkau menjauhi syirik. Itu apa namanya, Yayan? Penafian. Dan engkau menjauhi syirik, menafikan segala sesembahan selain Allah. Taib. Lianna al-ibadata, karena ibadah idza khalataha syirku batalat. Jika ibadah itu, ya, syirik mencampurinya, ya. Karena ibadah jika kesyirikan mencampurinya, khalatoha, hanya kembali ke ibadah, batalat. Maka ibadah itu batal. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghari. Maka tidaklah bisa disebut ibadah, atau tidaklah bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali jika apa? Jika ibadah tersebut idza kanat ibadatun, jika ibadah tersebut salimatan, selamat dari kesyirikan dan kesyirikan akbar dan yang asghar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agamanya yang lurus, yang hanif. Kalau di terjemahan ini biasanya dia tulis agama yang lurus, padahal sebenarnya apa? Melenceng dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Jami'un, ya, itu hanifun, ya.
Jami'un itu wazannya sama seperti hanif. Taib, wazan sifat ini, ya, sifatun musyabbah. Wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla. Dan hanif adalah orang yang ikhlas untuk Allah semata. Jadi kalau ditanya Hanif itu siapa? Hanif itu orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya dan menjauhi kesyirikan. Baik. Siapa itu bapaknya Hanifiyah? Bapaknya millata Hanifiyah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Apa definisi Hanifiyah? Hanifiyah adalah apa? Al-muqbilu 'alallahi al-mu'ridu amma siwahu. Memfokuskan hati, menghadapkan hati kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Itulah definisi dari Hanifiyah. Taib ikhwan fiddin azakumullah. Ada pertanyaan? Taib, ya. Ana bilang sama antum kesempatan itu satu kali saja, ya. Kalau satu kali antum tidak mau, ya, tidak mau datang lagi nanti itu. Sampai akhir kitab yang Faidul Arba'in tidak mau datang. Rahmat ya? Oke Rahmat, begitu Rahmat ya? Nah, satu kali saja tuh ditawari kan? Nah, habis itu so tidak datang lagi. Baik, jadi insya Allah besok Kahar sama Khalid baca di lanjutannya itu masih di syarah ini, ya, masih di syarah. Baik, itu saja. Saya pikir jelas. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah insyaallah. Dan nasihatkan kepada antum, bukan berarti antum yang tidak ditunjuk baca, antum tidak membaca juga di rumah. Ya, bermasa bodoh, jangan. Ya. Cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.